Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laluyan Ardiansyah. Saya sebagai dosen dari Prodi Bisnis Digital Universitas Bumi Gora. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Jika kita membicarakan tentang time value of money atau nilai waktu dari uang, baik, jika kita membahas tentang nilai waktu dari uang, konsep dasar dari nilai waktu dari uang itu bisa kita ambil contoh sebagai berikut. Jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, seperti contohnya, jika kita memiliki uang 1 juta hari ini, akan lebih berharga dengan uang 1 juta di masa yang akan datang. Nah, dan contohnya juga lebih baik kita membayar 1 juta di masa yang akan datang daripada kita harus membayar 1 juta di masa sekarang ini. Nilai waktu dari uang itu sangat banyak dipengaruhi oleh perekonomian, inflasi, itu, kurs, sehingga uang yang di masa sekarang itu lebih berharga daripada uang yang di masa depan. Selanjutnya, 6 rumus utama yang biasa kita gunakan di dalam nilai waktu dari uang. Yang pertama itu ya adalah nilai yang akan datang atau future value. Yang kedua adalah nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas atau present value of an annuity. Yang kelima, anuitas atau atas angsuran hutang atau biasa yang kita kenal dengan mortgage constant. Yang keenam yaitu anuitas dari cadangan penggantian atau sinking fund. Untuk kejelasannya lebih lanjut, kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Pembahasan tentang nilai yang akan datang atau future value. Contohnya, uang 1.000 yang ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.000 ditambah dengan bunganya 10% dikali dengan 1.000. Nah, jadi kalau misalkan kita jumlahkan 1.000 dikali 10% dari 1.000 itu ya adalah 100, maka menjadi 1.100. Jadi uang 1.000 di masa sekarang ini di tahun depan akan bernilai 1.100. Nah, bagaimana dengan 2 tahun kemudian? Nah, setelah 2 tahun kemudian uang tersebut akan menjadi 1.100 ditambah lagi dengan 10%, yaitu bunga per tahunnya kan 10%, dikali 1.100 dengan nilai yang sekarang. 1.100 kan nilainya yang sekarang. Jadi 1.100 ditambah 10% daripada 1.100 tadi. Sehingga akan menghasilkan 1.210. Bunga tahun pertama itu ditambahkan dengan pokok dari tabungannya. Nah, pokok dari tabungannya itu tadi kan 1.000. Yang di tahun pertama bertambah menjadi 1.100. Nah, 1.100 yang tadi ditambahkan lagi dengan ditambahkan lagi dengan bunga di tahun kedua sehingga menjadi 1.210. Nah, bagaimana dengan 3 tahun kemudian? Uang tersebut akan menjadi berapa? Nah, kita lihat lagi. Di tahun kedua kan uangnya menjadi 1.210. Nah, ditambahkanlah dengan bunga per tahunnya yang 10% dikalikan dengan pokoknya pada tahun itu, yaitu 1.210. Sehingga kalau misalkan kita jumlahkan menjadi 1.331. Nah, seperti itu kalau misalkan kita menghitung nilai pokok yang sekarang dan kita akan hitung berapa nilai dari uang yang sekarang selama 3 tahun tersebut. Dan itu berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai tahun-tahun berikutnya. Untuk merumuskan nilai yang akan datang,
dapat kita rumuskan sebagai F. F di sini merupakan uang yang akan diterima di akhir periode. Sama dengan P. P itu adalah uang tabungannya atau investasi awalnya. Dikali 1 ditambah I. I itu adalah tingkat bunga dikalikan dengan N atau periode menabung atau periode investasinya. Jadi, jika dirumuskan kembali, F sama dengan P dikali 1 ditambah I dalam kurung N kuadrat, seperti itu. N itu dikuadratkan. Itu adalah rumus daripada future value atau nilai yang akan datang. Nah, penjelasannya yang dari rumus tadi itu adalah nilai yang akan datang atau F sama dengan jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk periode pada tingkat bunga. Nah, investasi yang sekarang itu artikan sebagai P. Tadi P itu adalah investasi di awal, N itu adalah periodenya, dan tingkat bunganya itu adalah I. Untuk lebih jelasnya bisa kita melihat di slide. Untuk contohnya bisa dilihat di slide untuk contohnya. Jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan atau setengah tahun, maka bagaimana perhitungannya? Jika kita menggunakan rumus dari future value, F sama dengan P dikali 1 ditambah I per 2. Nah, karena perhitungannya adalah 6 bulan atau setengah tahun, maka 1 ditambahkan dengan I per 2. 1 per 2 dikalikan atau dikuadratkan dengan N dikali 2. Nah, jika bunganya diperhitungkan setiap 3 bulan atau triwulan, maka berlaku juga kelipatan yang sama. Kalau misalkan kita bagi per 3 bulan, berarti 1 tahun dibagi 3 kan menghasilkan 4. Jadi perumusannya dibagi dengan 4 atau dikalikan dengan 4 untuk periodenya. Jika pun berlaku jika bunganya diperhitungkan per setiap bulan atau jika dihitungkan per 1 bulan. Ini merupakan contoh perhitungannya. Jika tingkat bunga berubah-ubah dari tahun pertama 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%, maka nilai dari uang 1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ketiga adalah, tinggal dikalikan saja, F sama dengan 1.000. 1.000 itu adalah investasi di awal, dikali 1 ditambah 10%. 10% itu adalah tingkat bunga di tahun pertama, di dalam kurung 1 kuadrat, atau dikuadratkan dengan 1. Nah, dikali 1 ditambah 12% untuk bunga di tahun kedua, tapi pengkuadratannya tetap 1. Dikali lagi 1 ditambah 14% untuk tahun ketiga, dan pengkuadratannya tetap 1. Sehingga menghasilkannya 1.404. Bisa dilihat di slide. Kenapa kuadratnya tidak berdasarkan daripada tahunnya? Nah, karena seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya kan, N itu merupakan periode menabungnya. Kenapa tidak berubah menjadi 1, 2, atau 3? Karena tingkat suku bunganya di setiap tahun itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang nilai sekarang. Kalau tadi misalkan nilai yang akan datang, kita akan membahas, pada kali ini kita akan membahas tentang nilai yang sekarang. Dari nilai yang sekarang, kebalikan dari nilai yang akan datang. Nah, rumusnya diturunkan dari rumus nilai yang akan datang. Nah, seperti yang sudah kita pahami, F ini merupakan F sama dengan P dikali 1 plus I kuadrat. N ini merupakan rumus future value. Sedangkan untuk nilai yang sekarang, rumusnya itu yaitu yang ini, present value. P atau nilai sekarang sama dengan F
dikali 1 per 1 plus I kuadrat N. Nah, kalau misalkan kita istilahkan, ini merupakan diskon daripada present value, atau I ini merupakan diskon rate daripada present value. Kan F ini merupakan present value-nya, P ini merupakan nilai yang sekarang. Nah, itulah kenapa rumus ini diturunkan daripada rumus nilai yang akan datang. Di atas ini merupakan rumus untuk nilai yang akan datang, di bawah ini merupakan rumus untuk nilai yang sekarang. Nah, rumus yang ini merupakan turunan daripada rumus nilai yang akan datang. Dan penjelasan daripada rumus ini adalah nilai yang sekarang sama dengan nilai yang sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode pada tingkat bunga. Untuk contohnya kita akan membahas di slide berikutnya. Ini merupakan contoh daripada nilai yang sekarang. Jika diketahui tingkat bunga tahun pertama sama dengan 10%, tahun kedua 12%, dan tahun ketiga adalah 14%, maka nilai sekarang dari uang 1.404 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang adalah, bisa dicermati di sini, P atau nilai yang sekarang sama dengan 1.404 dikali 1 per, tinggal ditambahkan saja 1 ditambah tingkat bunganya di tahun pertama dikuadratkan dengan 1, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kenapa 1? Karena tingkat bunganya setiap tahun itu berbeda-beda. Kenapa kuadratnya tetap 1 di sini? Kenapa bukan 2 ataukah 3? Karena tingkat bunganya per tahun itu berbeda-beda. Kalau dia sama tingkat bunganya per tahun, maka tahunnya juga atau kuadratnya juga disesuaikan seperti itu. Sehingga menghasilkan di sini adalah 1.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai yang akan datang dari anuitas. Seperti yang kita ketahui, anuitas merupakan sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Anuitas di sini bisa kita asumsikan sebagai bunga atau angsuran yang dibayar setiap periodenya, setiap periode berjalan gitu. Bisa dibayarkan setiap bulan seperti itu. Nah, sifat anuitas terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adalah jumlah pembayaran tetap atau sama. Yang kedua, jarak periode antar angsuran sama. Pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Nah, hal-hal seperti ini sering kita temukan pada saat membayar cicilan motor misalkan seperti itu, atau membayar cicilan rumah, atau membayar cicilan mobil seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu contoh anuitas yang kita bisa yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan contoh daripada nilai yang akan datang dari satu anuitas. Kita contohkan lagi sebagai uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi, nah seperti ini perhitungannya. Karena tingkat bunganya per tahun itu adalah 10%, maka di tahun pertama itu totalnya menjadi 1.331. Nah, kenapa 3 di sini? Karena tahun pertama itu adalah dihitung mundur yang dari 4 tahun itu. Jadi tahun pertama dihitung sebagai 3, tahun kedua dihitung sebagai 2, tahun ketiga dihitung sebagai 1, dan tahun keempat dihitung sebagai 0 seperti itu. Nah, pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi, nah dikuadratkan dengan 2. Kalau tadi tahun pertama dikuadratkan dengan 3, maka tahun selanjutnya berkurang menjadi 2. 1.000 dikali 1 ditambah 10%, pangkat 2 sama dengan 1.210.
di sini. Berlaku untuk tahun berikutnya. Di sini ada catatan uang tersebut belum sempat dibungakan karena diterima di akhir tahun. Ya, karena belum melewati periode pada tahun tersebut sehingga bunganya itu 0 atau di sini pengkuadratannya 0. Dengan demikian pada akhir tahun keempat jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi, kalau misalkan kita lihat kembali jumlah dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat dijumlahkan akan menemukan hasil 4.641. Tahun pertama 1.331 ditambah tahun kedua 1.210, ditambah lagi tahun ketiga 1.100, dan ditambahkan lagi dengan tahun keempat 1.000 menghasilkan 4.641. Nah, yang dimaksud dengan nilai yang akan datang dari anuitas adalah jumlah keseluruhan uang tersebut. Nah, jadi 4.641 ini merupakan jumlah keseluruhan dari uang tersebut, atau ini merupakan nilai yang akan datang dari anuitas. Seperti itu. Jika dirumuskan, nilai yang akan datang dari anuitas itu adalah nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode itu digambarkan sebagai SN. Dan A itu merupakan anuitas. Nah, kemudian kita masukkan rumus daripada future value-nya atau nilai yang akan datangnya. Rumus future value masih sama dengan yang tadi, cuman di sini perbedaannya itu adalah dikurangi dengan 1. Kalau misalkan kita kembali lagi ke slide sebelumnya tentang rumus daripada nilai yang akan datang, di sini tidak dikurangi, tapi ini adalah rumus tetap daripada present value. 1 ditambah I kuadrat N. Ini merupakan rumus tetap daripada present value. Nah, penjelasannya daripada rumus ini adalah nilai yang akan datang dari anuitas sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periodik, atau A, akumulasi nilai dari pembayaran periodik ini disebut sebagai atau disingkat atau disimbolkan sebagai A selama satu periode. N ini merupakan satu periode pada tingkat bunga, I ini merupakan tingkat bunga, N merupakan satu periode, A itu merupakan nilai dari pembayaran periodik. Kalau misalkan kita contohkan seperti yang ada di slide selanjutnya, nilai yang akan datang dari anuitas adalah 1.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus yang sebelumnya, maka kita masukkan angkanya yaitu 1.000 selama 4 tahun, berarti rumusnya adalah S4. Ingat tadi SN, N itu merupakan periodenya selama 4 tahun, sama dengan 1.000 itu adalah A atau anuitasnya, dikali dengan 1 ditambah 10%, dikuadratkan dengan 4, dikurangi 1 per 10%. 10% itu adalah tingkat bunganya per tahun. Maka setelah dijumlahkan menghasilkan 4.641. Sama dengan ini. Sama dengan perhitungan yang sebelumnya 4.641. Jadi ada 2 cara untuk menghitung nilai yang akan datang daripada anuitas. Bisa menggunakan yang ini atau bisa menggunakan yang ini. Pembahasan selanjutnya setelah itu adalah nilai sekarang dari anuitas. Kalau tadi nilai yang akan datang dari anuitas, sekarang nilai sekarang dari anuitas. Nah, dicontohkan di sini uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang.
semuanya didiskontokan dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Nah, nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah dirumuskan sebagai P sama dengan 1000, atau 1000 ini adalah A-nya kalau kita mengacu pada rumus yang ini, dikali 1 per 1 ditambah 10% pangkat 1 menghasilkan 909. Nilai yang sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua pun berlaku demikian, karena tingkat diskontonya 10% per tahun, maka periode kedua di sini kuadratnya 2, karena nilai atau tingkat diskontonya itu 10% per tahun atau tetap seperti itu, tidak berubah-berubah. Kalau misalkan ini berubah atau tingkat diskontonya berubah, misalkan 12% untuk tahun kedua, maka di sini diganti 12% dan ini kuadratnya ini diganti dengan 1. Seperti itu. Dan nilai sekarang uang yang akan diterima pada tahun ketiga pun berlaku sama seperti yang perhitungan sebelumnya. Dan setelah dijumlahkan, maka nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima atau nilai sekarang dari anuitasnya itu adalah tahun pertama ditambah dengan tahun kedua ditambah dengan hasil dari tahun ketiga ditambah dengan hasil dari tahun keempat menghasilkan 3.170. Oke, kita cermati lagi untuk hasilnya. Di sini 909 untuk tahun pertama, 826 untuk tahun kedua, 751 untuk tahun ketiga, dan 683 untuk tahun kedua. Kalau dari perhitungannya sama semua, tidak ada yang berbeda, hanya berbeda di pengkuadratannya saja, disesuaikan dengan tahunnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan tingkat diskontonya berbeda setiap tahun, kuadratnya diganti dengan 1, yang berubah itu adalah tingkat diskontonya, yang di sini persenannya berubah. Seperti itu. Kalau menggunakan perumusan, nilai sekarang dari anuitas kalau dirumuskan seperti ini. Nah, jika P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode, tetap ada perumusan daripada present value-nya, karena semuanya tidak lepas daripada nilai present value, karena kita membahas tentang nilainya di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, jika dijelaskan kembali perumusan ini, maka nilai yang sekarang dari anuitas atau P sama dengan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap akhir periode selama N atau selama periode pada tingkat bunga I per periode. Nah, untuk penjelasannya kita menggunakan contoh di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh daripada nilai sekarang dari anuitas menggunakan perumusan nilai sekarang dari anuitas. Nah, kasusnya sama seperti yang tadi, seperti yang di slide sebelumnya. Nilai sekarang dari anuitas 1000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang, semuanya didiskontokan dengan tingkat bunga 10% per tahun. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus ini, perhitungannya adalah P sama dengan 1000 atau nilai sekarang dari anuitasnya, 1000 ini adalah nilai sekarang dari anuitasnya, dikali 1 ditambah tingkat diskontonya 10% dikali dengan periodenya berapa? Di sini kan 4 tahun. Dikuadratkan dengan 4 dikurangi 1. Dibagi 1 ditambah tingkat diskontonya berapa? 10%. Dikuadratkan dengan 4 dikalikan 10% sehingga menghasilkan ini 3.170. Hasilnya sama dengan perhitungan sebelumnya. Jadi ada dua cara juga untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas. Bisa menggunakan cara yang pertama, atau bisa menggunakan perumusan daripada nilai sekarang dari anuitas yang ini.
Eh, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah anuitas untuk angsuran hutang, di mana anuitas untuk angsuran hutang ini adalah pembayaran yang diperlukan selama periode tertentu pada tingkat bunga per periode untuk mengangsur sejumlah uang atau hutang yang diperoleh sekarang. Nah, perumusannya bisa disaksikan di slide. A ini merupakan anuitas angsuran, sama dengan P. P ini adalah pembayaran yang diperlukan, dikali dengan 1 ditambah dengan I ini merupakan tingkat bunga, dan N ini merupakan periode, dikali dengan tingkat bunga, per 1 ditambah dengan I atau tingkat bunganya, dikuadratkan dengan N atau periodenya, dikurangi dengan 1. Kalau di atas dikali, kalau di bawah pembaginya itu adalah dikurangi. Nah, metode untuk anuitas angsuran hutang ini biasanya digunakan dalam perhitungan KPR atau kredit rumah, seperti itu, kredit perumahan. Nah, untuk menghitung jumlah angsuran ditambah dengan bunga per tahunnya, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah anuitas untuk cadangan penggantian. Anuitas cadangan penggantian ini merupakan jumlah yang harus diinvestasikan tiap periode pada tingkat bunga untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada akhir periode tertentu. Nah, jika dirumuskan, A ini merupakan anuitas cadangan penggantian sama dengan SN. S ini merupakan jumlah yang harus diinvestasikan atau jumlah yang diinvestasikan tiap periode. N ini merupakan periodenya. Jadi jumlah investasinya dikalikan dengan periode, S dikali N, dikali I ini merupakan tingkat bunganya, dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga, dikuadratkan dengan N, dikurangi dengan 1. Nah, metode perhitungan anuitas cadangan penggantian ini biasanya digunakan di dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan. Nah, untuk menghitung cadangan penggantian dari pendapatan, seperti itu. Nah, baik, kurang lebih seperti itu materi kita pada kali ini tentang nilai waktu dari uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada diskusi lebih lanjut mengenai materi ini, silakan hubungi saya via email atau via Instagram di @laluyayan dan via email di yayan@universitasbumegara.ac.id. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.